Pekanbaru. Kali ini saya ditemani rekan saya Bu Eva Maulidia sebagai guru PTKN di Saka TGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam Ibu Sri. Ya. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Ya, baik Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran Ibu lakukan di kelas, saya akan melakukan proses supervisi. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Hari ini kita melakukan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Bu ya. Sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti pada saat supervisi Ibu dapat lebih percaya diri dan juga lebih tenang memberikan pembelajaran kepada murid. Kemudian ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu sampaikan pada pembelajaran supervisi nanti? Baik Bu, terima kasih. Berdasarkan rancangan media pembelajaran saya, tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti yaitu siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta siswa juga mampu menganalisis bahwa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka atau secara sederhana disebut sebagai pandangan yang terbuka terhadap hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari. Baik, dari tujuan tadi, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua juga nih Bu. Yang pertama itu tentang pengetahuan, kemudian keterampilan. Jadi selain anak mampu menelaah dan menganalisis tentang Pancasila, anak juga mampu mengembangkan keterampilannya berdasarkan resum-resum atau rangkuman-rangkuman yang mereka olah sendiri berdasarkan materi yang saya ajarkan. Strategi pembelajaran nanti yang akan digunakan apa Bu? Kalau dalam strategi itu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi produk. Jadi hasil yang akan dicapai itu berbentuk produk. Jadi nanti anak saya arahkan membentuk kelompok yang dalam kelompok tersebut akan diberikan tugas yang outputnya berdasarkan dari hasil minat dan kemampuan mereka masing-masing. Pada akhir pembelajaran nanti berupa produk Ibu. Nanti berdasarkan diferensiasi produk ya Bu ya? Iya. Kemudian untuk penggunaan media pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan apa aja Bu? Oke. Untuk media pembelajaran sendiri itu yang sudah saya lakukan juga itu ada menggunakan buku, itu sudah pasti ya Bu ya, teks laporan atau berbentuk artikel, kemudian ada juga berbentuk video atau film yang kita tampilkan di dalam kelas, kemudian ada menggunakan laptop serta PowerPoint dalam penjelasan materi yang disampaikan kepada siswa. Baik, kira-kira itu kegiatannya akan dilaksanakan kapan, jam berapa, di hari apa, dan kelas berapa Bu? Oke. Kebetulan besok hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 itu saya ada ngajar PKN di kelas 11 OTKP 2 pada pukul 2 siang Ibu. Baik, berarti hari Kamis di kelas 11 OTKP 2 pukul 2 siang ya Ibu ya? Ya, pukul 2 siang. Baik, saya akan ke sana besok Ibu untuk mencatat dan melihat kegiatan yang terjadi pada saat supervisi yang dilakukan. Kemudian nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan pasca observasi. Nanti kegiatan pasca observasi itu didampingi oleh PP pengajar praktik. Kira-kira Ibu sebelum kita akhiri, dari percakapan kita hari ini, apakah yang Ibu dapatkan hasil tersebut? Dari hasil percakapan kita hari ini yaitu sepertinya saya harus menyiapkan materi dan media untuk hari esok supervisi dan merancang bagaimana supervisi besok berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah berbincang-bincang di pra observasi kita hari ini. Semoga bisa kita ketemu di kelas OTKP 2. Sampai jumpa di hari Kamis ya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, silakan ketua. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Kita akan memulai pelajaran masih tentang materi yang kemarin tentang rumusan dan isi Pancasila. Ibu tanya dulu nih, siapa 3 tokoh perumus Pancasila yang udah kita pelajari dari kelas 1 bahkan ya? Ada yang masih ingat? Boleh diangkat tangannya? Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur rumusan Pancasila beserta isinya. Oke, baik, kita masuk dulu ke materi untuk kembali mengingat-ingat bahwasannya mengenai tentang rumusan dan isi Pancasila. Ibu, ini ada satu video Bung Karno. Ya, ini Bung Karno ketika berpidato mengenai tentang rumusan dan isi Pancasila. Saya nggak dengar ya, tapi kalian lihat aja, ini arsip nasional tahun berapa? Nggak kelihatan juga di ini. Antaranya ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang mana dari 3 tokoh ini merumuskan isi-isi Pancasila yang masih baku, kemudian baru disempurnakan menjadi 5 sila yang sekarang. Hafal 5 sila yang sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jangan nggak ada lagi yang tahu ya nak ya, beserta pengamalannya sehari-hari. Itu udah kita bahas ya di kelas 1. Next. Ini nanti materinya akan ibu bagikan ke kalian, kalian bisa pahami. Udah pernah belum? Belum pernah ibu bagikan ya. Ini ada tentang BPUPKI, kemudian tentang rumusan Pancasila yang kapan dideklarasikan. Sekarang ibu pengen kalian bagi kelompok. Ya, ada 3 kelompok. Oke, bisa? Boleh? Silakan dibagi kelompoknya. Ibu yang bagi apa kalian yang bagi? Ibu aja, Bu. Udah, tapi ibu yang bagi. Oke, silahkan ya. Ibu akan sebut namanya, ada Rahmat, Azra, Iqbal, Sepri, Kanaya, dan Rani. Itu satu kelompok, boleh di sini, bagian sebelah sini. Kan ada Raffi, ada Sadik, ada Fadil, ada Sayed, dan ada Asri. Silahkan Asri, Sayed untuk kelompoknya tengah ini. Oke, yang terakhir ada kelompok terakhir, ada Niko, ya, ada Reza, ada Justin, dan ada Haris. Nah, ada yang bertanya tugasnya apa? Tugas dalam berkelompok ini ada menggunakan kertas. Itu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok, ada audio, ada visual, dan kinestetik. Tahu kinestetik apa? Bekerja dengan banyak melakukan gerakan, ya. Hasil dari tugas kalian ini berupa outputnya berupa produk. Contoh, kalau yang misalnya kinestetik tadi, ibu pengen kalian bikin video pembelajaran, ya. Yang kelompok kinestetik ini, ibu pengen kalian bikin video pembelajaran. Ketika teman-teman kalian belajar, itu kalian boleh shoot satu-satu. Bagaimana kalian merampung video itu untuk membentuk jadi sebuah video yang utuh, yang lahir dari diri kalian. Apa itu makna Pancasila bagi diri kalian? Bisa nak ya, ibu akan bagikan kertas ini ke kalian ya. Ini udah duduk berdasarkan kelompok? Sudah, boleh. Ini kelompok. Buat aja dulu masing-masing, nanti pilihan yang terbaik nanti baru kita presentasikan. Ada berapa orang, Mak? 6 ya, oke. Kan udah ada buku pennya ya? Oke. Kabarnya nanti yang terbaik akan dipilih untuk dipresentasikan. Ya, ada berapa orang sayang? Cukup. Itu di depan tuh masih ada sisa lagi.
Oke, terima kasih yang sudah kumpul. Kita akan mulai presentasi. Ya, kita akan mulai presentasi dari yang bagian gambar lah ya. Presentasi yang baik, oke? Silahkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan tentang Pancasila yang ada di dalam gambar ini dan semua simbol dan maknanya. Silahkan. Baik, simbol pertama itu adalah simbol bintang yang bisa diartikan sebagai cahaya yang merupakan sebagai keharuniaan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Simbol yang kedua yaitu rantai. Rantai adalah sesuatu ikatan yang suatu kelompok. Simbol yang adalah simbol yang atas masa rantai yang pertama segi empat ada lingkaran yang sering membentuk lingkaran memiliki makna bahwa bangsa saling terkait erat saling membantu satu sama lain. Oke, baik. Lanjutannya yang ketiga itu terdapat lambang sila ketiga itu Silanya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Berarti Lambangnya. apa? Baik, terima kasih. Kita lanjut untuk presentasi selanjutnya dari kelompok yang bikin puisi nih tentang Pancasila. Silakan. Pancasila pedoman. Yang lain dengarkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancasila pedoman. Kaulah dasar tokoh penompang negara, memberi kami kemampuan untuk meraih cita-cita. Kaulah pusat pembentuk. Oke, udah ya, baik ya anak-anak ibu sekalian. Terima kasih sudah buat tugasnya dengan baik ya. Ada yang ingin bertanya soal materi ini biar kita besok bisa lanjut materi selanjutnya. Udah paham ya tentang Pancasila? Minggu depan akan ibu tanya lagi mengenai lambang dan makna dalam Pancasila. Kenapa? Minggu depan sekolah. Sekolah. Mau cepat-cepat libur ya? Iya kan? Mau liburan kemana? Bali sih rencana. Bali sih rencana. Boleh. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ke bandar. Gak ada ya? Oke, boleh. Kita bersiap untuk pulang. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya didampingi oleh guru rekan sejawat saya di sekolah, Ibu Eva Maulidia, jurusan PPKN, mata pelajaran PPKN, dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya dan CGD Angkatan 9, Ibu Sri Ramayani. Pada kesempatan hari ini saya akan mengadakan kegiatan pasca observasi kepada Bu Eva. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu Eva. Sesuai dengan waktu percakapan kita di observasi kemarin, tentunya di kegiatan hari ini di pasca observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan kita observasi kemarin. Gunanya percakapan ini adalah untuk memudahkan Bu Eva dalam mengevaluasi apa-apa saja yang rasa masih perlu kita gali, apa-apa saja perlu kita perbaiki jika itu dirasa butuh diperbaiki. Itu ya Bu Eva. Baik, kemarin Bu Eva waktu Ibu melaksanakan praobservasi kegiatan di kelas, apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai? Baik, ketika setelah melaksanakan observasi kemarin sejauh ini tujuan pembelajaran yang sudah saya capai itu sampai kepada maksud dan
ini sesuai mata pelajaran saya ya, PKN dalam hal ini menerapkan nilai-nilai Pancasila serta menganalisis nilai-nilai Pancasila baik mereka secara mandiri maupun berkelompok. Itu sudah terbuka, jadi bisa dikategorikan bersama. Baik, kurang nilai biasanya kita skalakan dari angka 1 sampai 10. Kira-kira itu di skala berapa itu? Kalau 1 sampai 10 saya bisa kasih angka 8. Iya, 8. Berarti kekuatan apa yang Ibu punya sehingga Ibu bisa mencapai angka 8 itu tersebut? Bukan kekuatan ya, tapi memang setiap pembelajaran di kelas itu memang kita sesuai tupoksinya. Dalam artian memang di awal pembelajaran itu kita harus tahu jelas itu tujuan pembelajarannya kemana, kemudian hal-hal apa yang ingin dicapai dari guru ke siswanya, kemudian sebaliknya siswa ke gurunya, kemudian sama strategi dan model pembelajaran itu menurut saya penting ya, karena kan itu membangkitkan motivasi anak. Kalau kita dalam belajar itu kemampuan nulis saja pakai alat tulis itu ya biasanya anak-anak cenderung ngantuk, bosan, kemudian capek bu nyata terus. Jadi kalau di kelas saya biasa menambahkan dengan perangkat ajar seperti laptop, kemudian ada video yang ditampilkan, ya seperti itu. Kadang kita bikin diskusi berkelompok, sehingga memang memetakan bahwasanya anak itu minat dan ketertarikannya dalam pembelajaran itu di mana. Nah, itu yang saya lakukan di dalam kelas. Nah, sudah Ibu sesuaikan ya dengan minat bakat belajar anak. Kemudian dalam pembelajaran itu kira-kira apakah ada hambatan yang memperhatikan atau mengganggu dalam kegiatan pembelajaran itu? Nah, ini menarik nih. Kalau ngomongin hambatan tuh rasanya sampai kapanpun mungkin nggak pernah selesai ya, karena tiap anak itu beda-beda ya. Sedangkan ngomongin gender aja itu udah beda-beda tuh. Kalau hambatan yang paling banyak saya temuin itu kayak bagaimana cara membangkitkan motivasi atau afirmasi positif terhadap anak. Ditambah lagi sekarang memang peradabannya maju, kemudian anak-anaknya saya lihat tuh dari pengamatan saya itu seperti mundur gitu. Semakin maju teknologi kita, anak-anak ini semakin kebanyakan, apalagi dengan adanya pergantian kurikulum yang memang harusnya butuh waktu banyak untuk kita menyesuaikan dalam pembelajaran. Jadi kayak ya setiap pagi itu kalau saya biasanya di jam pagi ya Bu ya, dapatnya sering terlihat ngantuk, nanti masuk di jam siang ngantuk. Ketika saya tanya ke anaknya kenapa ngantuk Bu, alasan ngantuk kenapa, ada yang kurang tidur, ada yang begadang, atau yang memang bawaan anaknya mana saja. Nah itu menjadi hambatan saya sampai hari ini, PR lah. Bukan berarti tidak ada solusinya, tapi memang butuh waktu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu dari saya atau paling dari Nanti hambatannya adalah dari anak. iya Ngantuk. iya Terus peradaban tadi Bu ya. iya peradabannya. Kira-kira menurut Ibu solusi yang paling tepat untuk menghadapi anak yang seperti itu bagaimana Bu ya? Kalau saya pendekatan itu perlu Ibu. Jadi kita saya tidak berniat menggurui ya Ibu ya, tapi yang saya tahu karena saya selain jadi guru di kelas saya juga orang lapangan, memang pendekatan itu sangat perlu Ibu. Jadi kita sebagai guru yang tidak hanya masuk kelas, siapkan kelas, keluarkan buku, pena dan segala macam, kerjakan tugas-tugas, tapi yang memang ada pendekatan. Jadi kalau saya tuh berkonsep tuh kalau ada istilah kasih sayang, kita tidak hanya cukup memberi kasih sama anak itu, tapi segala dengan sayang. Jadi kita perhatikan juga kenapa hari ini, kalau misalnya hari ini mereka terlihat cenderung agak sedikit kurang untuk belajar secara biologis, kita cari pola lain, misalnya SPG atau tebak-tebak gambar atau segala macam, tebak-tebakan atau tebak-tebakan. Sejauh ini yang saya laksanakan itu cukup membuat mereka jadi terpancing. Salah satunya yang seperti saya bilang kemarin di observasi kan saya kelas RPL ya, itu bayangin Ibu bisa lihat anaknya banyak ya, satu kelas itu 35 orang. Bayangin 35 orang didominasi dengan anak laki-laki yang saya rasa saya bisa katakan saya cukup berhasil untuk memetakan perilaku mereka sesuai dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Menurut saya Luar mudah-mudahan bisa biasa diterima. ya menurut saya. Iya. Jadi Ibu sudah mulai memetakan, terus kemudian mulai ada pendekatan itu ya, solusinya memberikan penuh kasih dan sayang berarti dekat ke anak ya Bu ya. Lalu rencana Ibu dalam pencapaian tujuan pembelajaran di semua mata pelajaran itu, apakah ada prioritas yang akan Ibu berikan kepada anak dalam mencapai tujuan pembelajaran
Oh iya, kalau untuk prioritas tuh kan tidak hanya RPL ya Bu, semua kelas itu saya masuk ke kelasnya. Cuma memang kalau ngomongin prioritas tuh memang ada di setiap kelas tuh anak-anak yang membutuhkan mungkin lebih dari anak-anak yang lain. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri buat saya sampai hari ini, sehingga mereka saya jadikan skala prioritas ketika di dalam kelas. Bukan berarti tidak memperhatikan anak-anak yang lain, tapi memang ada dari setiap kelas itu butuh beberapa skala prioritas yang memang membutuhkan waktu dan atensi yang lebih bersamaan. Berarti tadi udah dijabarkan ya, terus saya juga sampaikan dari solusinya apa, terus prioritasnya bagaimana. Untuk kira-kira untuk kedepannya nih, ukuran keberhasilan semua ini ukuran itu apa, ukuran keberhasilan Ukuran ya, ukuran keberhasilan. contohnya seperti apa itu? Nah ya ini tadi udah mulai pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, dari dilakukan anak tadi dengan mengumpulkan pemetaan, dan kemudian sampai dengan ada yang mengamalkan juga ada solusinya yang kita dapatkan tadi. Kemudian untuk ukuran keberhasilan, oh ya berhasil lah, memang tadi pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan yang pembelajaran yang anak jalankan. Ukuran keberhasilan itu dari mana ibu dapatkan? Kalau ukuran keberhasilannya saya melihatnya itu sejauh mana pola perilaku anak itu yang dari tadinya mungkin kalau ngomongin pakai angka, skala angka itu dari 4 menuju 5. Mungkin kalau ngomongin angka mungkin tidak terlihat ya Bu, tapi kalau mungkin kita dalam keseharian itu saya bisa sangat melihat anak-anak itu jauh jadi lebih baik. Ya Bu, yang tadinya mungkin di dalam kelas itu setiap pembelajaran awal di pagi hari itu kalau ada 10 orang jadi berkurang. Ya, tidak bisa dong ya Bu, ya, kita butuh waktu, tapi setidaknya mereka sudah clear. Jadi setiap saya tidak di kelas dalam pembelajaran mereka, di keseharian betul itu mereka sudah menerapkan ya mungkin balik-balik ke nilai-nilai moral dan Pancasila tadi. Mereka sudah mampu memetakan pengalaman-pengalaman yang ada di Pancasila, silsilah itu seperti apa. Itu yang saya lihat ukuran keberhasilan saya. Ada perubahan perilaku ya Bu? Iya, perubahan perilaku, dan saya bangga sekali untuk itu Ibu video nulis. Ya, jadi ini memang benar-benar ada di Luar terharu biasa. dengan anak FPL itu. Berarti dapat dilihat nyata ini ya. Iya. Tapi dalam perjalanan itu ada nggak kira-kira gangguannya yang menghambat itu untuk mencapai? Yang menghambat itu ini disampaikan ya Bu. Iya. Kalau yang menghambat itu mungkin apa ya Bu, mungkin kita sebagai seorang guru, saya nggak ngomongin saya aja, tapi ada beberapa mungkin rekan kerja saya yang mungkin anak itu harus mendapatkan waktu pembelajaran dengan baik, tapi mungkin guru tersebut ada pekerjaan lain sehingga sering meninggalkan anak. Jadi saya merasa tuh kayak maunya saya tidak berjuang sendiri. Jadi kalau saya pengen anak itu tidak baik di depan saya aja, tapi di semua guru atau yang ya kita ngomongin sekolah lah, karena idealnya seorang pelajar itu kan harus berintegrasi dengan baik, tidak sama satu orang guru tertentu atau mata pelajaran. Itu yang menjadi kendala saya sampai saat ini. Dan saya rasa itu hambatan saya, jadi kayak saya butuh partner nih buat ya tetap mengendalikan anak ini. Nggak bisa berjuang sendiri kan kita sekarang. Sistem kerjanya itu kan kolaborasi. Ya begitu. Ya tidak hanya guru sih, mungkin pihak keamanan, kebersihan, apakah itu operator, ketika anak-anak membutuhkan mereka, ya saya harap mereka punya waktu untuk itu. Tidak sekedar tanya sama ini atau itu nanti aja, tidak diabaikan. Nah itu yang saya lihat. Tapi kolaborasi yang kurang gitu ya? Iya, Iya. Lalu Bu, sejauh ini untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan area pengembangan di observasi kemarin yang Ibu sampaikan, apakah apa rencana kedepannya Ibu setelah Ibu paparkan tadi? Apa rencana kedepan Ibu supaya kegiatan itu terus terlaksana dengan baik? Nah, kalau untuk rencana kedepannya belum terlalu ada banyak perubahan. Tapi yang jelas saya akan menambah inovasi-inovasi dalam setiap metode pembelajaran di kelas, baik itu di dalam kelas ataupun memang di keseharian kita ketika tidak mengajar. Karena menurut saya itu penting ya Bu, apalagi kalau ngomongin masalah di kita. Makanya Pancasila itu PKN itu biasanya berkaitan dengan moral, perilaku, apalagi adab dan
menerapkan pembelajaran yang tidak disampaikan. Dan itu insya Allah mudah-mudahan pelan-pelan bisa diterapkan ke anak juga. Jadi tentunya saya harus belajar dulu sebelum saya terjun ke anak-anak. Mulai kapan itu mau diterapkan? Sebenarnya sudah mulai ya, maksudnya dalam keseharian mungkin tidak terlalu nampak signifikan, tetapi ya memang saya sudah memulai itu. Jadi kayak misalnya saya ada aktivitas di luar selain mengajar, saya lihat. Kalau saya memang senang mencermati dan melakukan pengamatan, kenapa ya ini bisa begini, kenapa ya sebelum nanti melakukan kompar atau pembandingan hasilnya apa. Nah itu kalau hasilnya baik, saya akan coba uji di kelas atau di setiap pembelajaran saya. Kalau hasilnya baik akan saya terapkan. Kalau mungkin hasilnya masih gagal, itu nanti saya coba lagi atau saya coba lagi. Jadi cara depannya adalah jadi membuat Iya. media pembelajaran yang inovasi baru ya, untuk menjaga rencana ke depan ini. Kira-kira siapa ke orang, apakah ada orang lain atau siapa saja atau kelas-kelas siapa yang bisa ibu menjaga, membantu ibu untuk tetap menjalankan rencana itu sampai selesai. Ya, saya pasti akan butuh orang lain ya, terutama kalau kita ngomong di sekolah, terutama di sekolah ini. Dan sebenarnya saya juga udah mulai menyampaikan gagasan-gagasan atau mungkin saran-saran kepada pihak-pihak tertentu di sekolah ini. Cuma mungkin memang tidak bisa semuanya, memang perlahan satu persatu mungkin yang di ACC atau dikabulkan. Sembari saya juga melakukan observasi atau pembelajaran di luar, di teman-teman saya di luar latar. Kan latar belakangnya beda-beda ya Bu, yang memang ada guru juga, ada orang kantoran, orang lapangan dan segala macam. Jadi saya rasa memang yang menjaga rencana saya itu ya orang sekitar saya. Apakah ada yang lain spesifik Bu, orang sekitarnya? Spesifik diri saya sendiri. Ya kalau nggak mulai dari diri saya, tapi kalau boleh saya bilang mungkin partner saya yang sering saya ada discuss mengenai tentang yang saya cerita sama dia. Sekarang yang terakhir nih Bu Eva ya. Berarti tadi Bu Eva sudah tahu berarti kelemahan ataupun kekurangan ataupun kelebihan yang dari anak itu sudah memahami, kemudian juga bisa strategi pembelajaran yang sudah Ibu jabarkan bagaimana. Kira-kira dengan setelah kita selesai pembicaraan ini, apakah ada yang Ibu ingin sampaikan atau apakah Ibu merasa lega atau bagaimana? Ya sebelumnya terima kasih Ibu Sri, saya sudah dibantu untuk melihat atau meninjau sejauh mana saya berproses di sini dalam mengajar ataupun belajar bersama anak-anak. Kalau dibilang lega, jadi saya juga cukup lega, saya juga bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati saya, meskipun mungkin tidak semuanya didengar, tapi Ibu tahu bahwa itulah memang dari diri saya, dan apa yang saya sampaikan tadi itu memang sudah saya lalui, maksudnya tidak mengada-ngada. Kemudian ya, saya rasa mudah-mudahan kita tetap bisa sama-sama berjuang dalam kebaikan, apalagi dalam pembelajaran sekolah. Kita lanjutkan kebaikan itu ya. Harus Bu. Ya, Wow. Tetap harus semangat, tetap memberikan yang terbaik. Semangat. Insya Allah selalu. Baik Bu Eva, kira-kira ada apa yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu. Udah itu statement terakhir, berjuang bersama dalam kebaikan, insya Allah. Ya, terima kasih Bu Eva atas Terima waktunya. kasih Ibu, sama-sama. Kemudian mohon masukannya pada Ibu Sirahen selaku pengajar praktik. Ya, terima kasih, sangat luar biasa para coach dan coach, karena istri sebagai coach dan Bu Eva ya sebagai coach. Lihat dari situ prinsip coach juga banyak bertemu dari pembukaan, bagaimana istri tidak begitu melihatnya menggiring dan pandai membuat strategi pertanyaan, sehingga memang di sini kelihatan benar yang mengeksplorasi di segala macam melihat resiko. Nah, dari sesi belajar itu yang betul seharusnya begitu idealnya. Coach itu hanya kelupuni aja, dan poin pertanyaan yang lebih mengeksplorasi dirinya dari psikoci. Oke, itu sangat luar biasa. Kreatif tidak jelas terjadi pertarungan dua arah yang bicara si coach dan jelas fungsi sangat mendengarkan dengan secara penuh sehingga mampu mengecek apa yang ya coach sampaikan. Pertanyaan yang digunakan juga untuk menggali
untuk memaksimalkan potensi dari percakapan itu karena memang dua hal yang berat, jelas di sini menemukan muncul ide dari si Koci untuk apa yang dilakukannya dari setelah apa yang sesi jalur dari iklan dan pas aplikasi sampai sekarang, sehingga nanti nampak Koci ingin mengambil diri ya kan sebetulnya untuk menjadi seorang guru yang lebih baik. Itu sih luar biasa. Ini ada sih rencana pengembangan dari sini. Baik, terima kasih Bu Sri Romayati atas masukannya. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.